Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Eko Oprek Official. Di sini saya mau bercerita terkait dengan layar atau LCD laptop, di mana kerusakannya itu ngacak. Jadi kerusakannya itu ngacak terus pertolongan pertamanya itu saya nyalakan, kemudian saya gerakkan flip yang atas ini, saya buka tutup gitu, tetap tidak ada reaksi. Berarti poin pertama fleksibel, aman, tidak ada masalah. Oke, terus yang kedua itu saya menggunakan eksternal ya, LCD eksternal ini. Menggunakan LCD eksternal saya cek untuk drivernya, termasuk kinerjanya ya, itu saya cek aman, driver juga aman. Nah, kemudian saat saya tarik eksternal, LCD eksternal saya tarik, itu ternyata ada kedipan di sini, di layar tuh ada kedipan, apa ya istilahnya, lap gitu, posisi pergantian mungkin ya, atau pergantian atau setting. Biasanya untuk setting pemakaian layar duplikat atau clone atau apa itu ya. Nah, saat pergantian saya cabut itu di sini tampil cuma berapa 0, sekian detik ya, lap gitu tampil. Nah, setelah itu saya raba-raba di bagian bawah LCD ini tadinya sudah saya lepas ya framenya. Ini framenya sudah saya lepas, jadi saya sentuh-sentuh bagian bawah menggunakan ini punggung jari. tidak ada yang panas. Nah, sebenarnya untuk pengecekan menggunakan punggung jari itu kebiasaan saya aja ya. Kebiasaan saya mulai tahun 2002 itu sudah pengecekan itu selalu menggunakan tes suhunya menggunakan punggung jari. Jadi ya sudah kebiasaan aja. Nah, ini laptop kan istilahnya sudah 2010 ke atas ya. 2010 ke atas itu sudah menggunakan inverter LCD LED ya. Jadi inverternya inverter LED. Kalau yang 2010 tahun 2010 ke bawah itu menggunakan inverter tabung. Jadi tabung maksudnya menggunakan seperti bolam neon itu ya. Nah, jadi LCD-nya itu menggunakan pencahayaannya itu menggunakan tabung neon. Tapi kalau yang 2010 ke atas itu sudah menggunakan LED seperti itu. Nah, pada dasarnya untuk pengecekan ini sudah saya lakukan pengecekan ya, sudah saya lakukan perbaikan. Jadi kenapa prosesnya tidak saya ini, karena apa ya, mungkin intinya saya mengerjakan itu, terutama yang hal-hal yang rumit itu lebih apa ya, lebih bisa fokus itu kalau langsung tanpa berpikir
mau bikin video atau hal-hal apapun itu. Ini jadi saya garis besar saja, saya jelaskan garis besarnya saja untuk pengecekannya tadi. Nah, di sini saya sentuh-sentuh kan tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Kemudian saya bongkar untuk ini pelapisnya hitam, ini pelapisnya hitam, ini pelindung ya, pelindung ini saya bongkar. Kemudian saya cek dengan menggunakan kasat mata, saya cek satu persatu itu. Nah, tadi saya menemukan bagian yang ini, bagian sini kotor. Bentar, nggak fokus ya. Nah, bagian sini, bagian ini, komponen ini kotor, mungkin debu ya, debu dan ada semutnya juga. Nah, semut itu juga mempengaruhi, semut karena cairan semut itu kan asam ya, asam. Makanya kenapa kalau gigit kita semut itu terasa sakit atau ces semacam apa ya, ya panas, yaitu karena ada asamnya itu. Nah, kemudian saya bersihkan menggunakan cairan IPA, saya bersihkan, saya gosok-gosok posisi mati ya, ini posisi mati, saya gosok-gosok, kemudian saya cek yang lain tidak ada masalah, kemudian saya coba saya nyalakan. Nah, waktu saya nyalakan itu nyala sepertiga ya, nyala sepertiga, maksudnya di sini jelas, di sini tidak jelas, di sini kosong blank putih. Nah, kenapa seperti itu? Memang untuk LED itu ada 3 bagian, makanya di sini ada 3 fleksibel, 1, 2, dan 3. Itu ada 3 bagian. Nah, di video sebelumnya saya sudah mengungkit masalah ini ya, mengungkit masalah ini, dan ya masalah jumper, masalah potong jalur itu sudah saya jelaskan. Nah, di sini karena tadi ya, kasusnya tadi itu sepertiga, ada 3 bagian, ada 3 bagian, jelas, tidak jelas, dan putih. Nah, dari situ saya sudah berpikiran kalau yang trouble itu bagian saple ya, saple ke sininya. Nah, karena itu saya cek saplenya itu di sini ya. Jadi pembagian saple ke 3 bagian itu awal dari sini. Nah, ini untuk membuktikan, ini saya sentuh ya, saya sentuh menggunakan, tapi ini nanti karena ini kan sudah saya perbaiki ya, sudah saya saya lakukan pergantian komponen. Jadi kalau ini nanti saya sentuh, itu kerusakan tidak 3 bagian tapi keseluruhan. Nah, ini ya, ini saya sentuh. Nah, seperti itu ya. Oke, ini saya sentuh. Nah, ini yang tadi saya katakan, yang tadi saya bilang itu 3 bagian itu, yang bagian tengah itu ngacak seperti tadi. Jadi yang ini, yang bagian awal ini utuh normal, yang tengah itu ngacak seperti tadi, tapi terus yang bagian akhir kanan itu blank putih. Nah, seperti itu. Makanya setelah itu saya berasumsi ini, nah ini ada komponen R2 itu,
tadi yang saya sentuh itu R2 itu saya ganti. Kemudian kapasitor yang ada yang besar itu, yang tengah kelingking saya itu juga saya ganti, dan alhamdulillah hasilnya seperti ini, aman ya, hasilnya aman. Makanya ini tinggal merapikan saja, terus frame kita pasang, selesai. Nah jadi kasus-kasus seperti LCD itu intinya kalau kita mau belajar, kita belajar bareng-bareng. Makanya kenapa saya bikin konten atau bikin channel itu judulnya oprek. Intinya kan ketika kita memiliki barang atau alat atau apapun, terus terjadi trouble, masalah ataupun rusak, ya seandainya kita mau atau memberanikan diri untuk mencoba memperbaiki, saya pastikan tidak mengeluarkan banyak biaya. Intinya seperti itu, karena sudah saya bilang berkali-kali, ilmu itu mahal ya, ilmu itu mahal. Jadinya kalau saudaraku ingin membeli ilmu, ya silakan, apapun alat elektronik yang rusak dibawa ke tukang servis. Jadi biar tukang servis yang mengerjakan, nanti saudaraku tinggal bayar berapa biaya atau ongkosnya, udah gitu aja. Tapi kalau mau memperbaiki sendiri, mau mencoba ya monggo, yang penting ada dasarnya, terus hati-hati, fokus, saya pastikan aman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan LCD. Terkait dengan LCD ini, jadi oh ya, tambahan satu lagi terkait dengan itu tadi ya, power supply yang ada di sini tadi. Jadi kalau saudaraku mendapati kasus yang seperti itu, ngacak semuanya ya, semuanya ngacak, bukan kasus seperti ini, ngacak semuanya, terus langsung saja, asalkan nggak pecah ya, nggak ada yang pecah, langsung saja cucuk bagian ini ya, yang keroknya di sini, yang keroknya tidak mengganti tidak mengganti IC atau apa yang membutuhkan biaya tinggi lah. Kalau saya karena punya LCD rusak, LCD pecah, LCD bekas ya, buat kanibalan, ya saya ambilkan dari yang bekas itu tadi. Intinya kalau LCD bekas karena pecah itu kita bisa apa ya istilahnya, bisa meyakini kalau komponennya yang bawah itu 100% masih bagus. Intinya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Apa yang saya kerjakan ini bisa menginspirasi saudaraku semuanya. Pada dasarnya kita mau, kita bisa, ya kita hemat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertiga, 1 2 3.
jadi layar terbelah menjadi 3. Ini solusinya, cari titik-titiknya. Ini saya sudah ketemu titiknya di sini. Di sini R153. R nah itu ya. Oke, R153 ya. Oke, nah ini kalau ini tidak saya hubungkan kemanapun, jadi hanya saya sentuh saja. Nah ini nanti kita jumper, terus kita groundkan menggunakan R100 ya, R100 kilo atau 120 ya. Kita jumperkan ke ground. Oke, tos